Shalom. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita memulai ibadah, marilah kita sejenak bersaat teduh. Saat teduh kita mulai. Amin. Terpujilah Tuhan atas segala kebaikan dan kasih setia-Nya. Ia mempersatukan kita kembali di tengah-tengah keluarga masing-masing, supaya kita bersatu hati memuji dan memuliakan-Nya. Karena Dia telah mendengarkan dan menjawab doa setiap umat-Nya. Marilah kita dengan penuh sukacita memuji dan memuliakan nama-Nya yang kudus. Kita bernyanyi. Terima
Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Beritahukanlah dengan suara sorak-sorai dan kabarkanlah hal ini. Siarkanlah itu sampai ke ujung bumi. Katakanlah, Tuhan telah menebus Yakub hambanya. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah dia dengan puji-pujian. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, hanya karena kasih-Mu, kami sekarang dapat berkumpul dan berdoa kepadamu. Dalam firman-Mu Engkau berjanji bahwa di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Mu, di situ Engkau ada di tengah-tengah mereka. Ya Tuhan, genapilah janji-Mu, dengarlah doa pemohonan kami ini. Berilah kami hidup yang layak dan pengetahuan akan kebenaran-Mu, serta pengharapan akan hidup yang layak, di dalam nama Anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus, hukum Taurat bagi kita minggu ini yaitu hukum Taurat yang kelima beserta maksudnya. Hukum Taurat kelima, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah, dan terhadap orang yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan penyertaan Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Yesus
Dengan penuh kerendahan hati, marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau, ya Tuhan, terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami, selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Dengarkanlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita membaca secara responsoria nas epistel yang ditentukan pada minggu ini sebagaimana yang tertulis dalam Injil Lukas pasal 18 ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Yesus mengatakan sesuatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi,
jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Demikianlah nas epistel pada minggu ini. Berbahagialah orang yang mendengar serta melakukan firman Allah dalam hidupnya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, Saudaraku terkasih, mari sejenak kita akan mendengarkan warta jemaat. Shalom, jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sejenak kita mendengarkan warta pelayanan HKBP Maranatha Rawalumbu, Resort Rawalumbu. Minggu Rogate tanggal 17 Mei tahun 2020. A. Nama minggu. Hari ini kita memasuki Minggu Rogate yang artinya berdoa dengan topik Minggu Doa Ucapan Syukur. B. Anak lahir. Telah dianugerahkan Tuhan 1. Seorang anak perempuan kepada keluarga Adianto Marbun, Ibu Lahatima Roniati Manalu, pada hari Selasa tanggal 18 Februari tahun 2020, Week Perserahan C. 2. Seorang anak laki-laki kepada keluarga Ataufik, Ibu Feni Henrika Dwita Silaban, pada hari Selasa tanggal 7 April tahun 2020, Week Perserahan A. 3. Seorang anak perempuan kepada keluarga Nixon Gunawan Pasaribu, Ibu Kristina Octavia Marpaung, pada hari Selasa tanggal 5 Mei tahun 2020, Week Narogong B. 4. Seorang anak perempuan kepada keluarga Razes Ronald Pasaribu, Ibu Maudina Hutagalung, pada hari Kamis tanggal 7 Mei tahun 2020, Week Narogong B. Tuhan memberkati anak dan keluarga tersebut.
C. Jemaat yang baru. 1. Keluarga Irfan Maruli Simamora, Ibu Ursula Sianipar, anak dari jemaat yang baru menikah dari Wik Selatan 2C. 2. Keluarga Roganda Pasaribu, Norianti Panjaitan, berasal dari HKBP Onan Hasang Resort Onan Hasang, Distrik 2 Silindung, dari Wik Selatan 2E. 3. Keluarga Gremi Jordan Sitanggang, Ibu Gladys Yusifa Duane Sinaga, anak dari jemaat yang baru menikah, dari Wik Selatan 3B. Tuhan memberkati keluarga tersebut menjadi keluarga yang rajin beribadah. D. Warta pernikahan. Akan menerima pemberkatan nikah. Warta pertama, Raifandi Winata, putra dari Hendra Winata, Ibu Oni Wiguna, Jemaat HKBP Maranatha Rawalumbu, Resort Rawalumbu, dari Wik Selatan 2E, Sidi khusus, dengan Jessica Riris Yuli Manurung, Putri Sintua Nurdin Manurung almarhum, Ibu Rosleni Rotua Sihombing, Jemaat HKBP Maranatha Rawalumbu, Resort Rawalumbu, dari Wik Selatan 2E. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 30 Mei tahun 2020, pukul 10 WIB di HKBP Maranatha Rawalumbu, Resort Rawalumbu. Tuhan memberkati rencana pernikahan mereka menjadi rumah tangga yang setia di hadapan Tuhan. E. Sikap gereja menanggapi COVID-19. Sehubungan dengan terus merebaknya virus corona atau COVID-19 di negara kita yang bisa membahayakan jiwa setiap orang, serta himbauan dari pemerintah supaya menerapkan social distancing dan physical distancing untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona, maka 1. Ibadah minggu dan ibadah pertangyangan dilaksanakan di rumah masing-masing sampai pada waktu yang belum ditentukan sesuai dengan anjuran dari pemerintah. Acara dan khotbah minggu akan terus di-share. 2. Persembahan ibadah di rumah, persembahan persepuluhan, persembahan pertangyangan, donasi peduli kasih dapat disampaikan melalui transfer atau langsung diserahkan ke konsistori gereja. Buka setiap hari pukul 10 WIB sampai 14 WIB atau diserahkan kepada sintua WIB masing-masing. E. Peduli kasih akibat COVID-19. Dalam menyikapi kondisi kesulitan ekonomi jemaat akibat kondisi wabah penyakit COVID-19, Gereja HKBP Maranatha Rawalumbu membuat aksi nyata melalui peduli kasih dalam bentuk memberikan paket sembako sebanyak 4 tahap, sejumlah 510 paket kepada jemaat yang penghasilannya menurun secara drastis atau yang terkena PHK, dan kepada masyarakat yang ada di lingkungan gereja sejumlah 200 paket. Kegiatan untuk membantu jemaat direncanakan untuk terus dilaksanakan sampai berakhirnya pandemi COVID-19 ini. Oleh karena itu, gereja sangat mengharapkan partisipasi dari jemaat untuk membantu program ini dan dapat mengirimkan bantuannya langsung ke rekening gereja atau langsung ke konsistori atau melalui Sintua Wik. Firman Tuhan dalam Galatia 6 ayat 2 mengatakan, "Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus." Tuhan memberkati keluarga dan pekerjaan kita menjadi kemuliaan bagi namanya. G. Sumbangan spontanitas. Telah diterima sumbangan sejumlah 400 pieces masker dari keluarga Ronald Pardede, Ibu Yuniar, Huta Barat, Wik Selatan 2C. Tuhan memberkati keluarga yang telah memberi dengan sukacita. Ucapan selamat bagi jemaat yang berulang tahun, perorangan dan ulang tahun pernikahan. Pendeta, Bibel Pro, majelis dan seluruh warga jemaat mengucapkan
selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan dengan doa, panjang umurnya, sehat tubuhnya, kuat imannya di dalam Tuhan. Dan bagi jemaat yang sakit, marilah kita mendoakan supaya Tuhan Yesus memberikan kesembuhan. Mengenai laporan keuangan gereja kita dapat dibaca pada warta PDF, khusus laporan keuangan dalam warta jemaat kita ini. Demikian warta jemaat gereja kita minggu ini. Tuhan memberkati keluarga, pekerjaan, serta persembahan kita demi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Bekasi, 17 Mei tahun 2020, pimpinan jemaat Pendeta Asman H. Sitompul, STH. Amin. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, marilah kita memberikan persembahan kita yang terbaik di hadapan Tuhan. Kita bernyanyi buku nyanyian 487 ayat 1 dan 3. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, Horas. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari Minggu Rogate. Rogate yang artinya berdoa. Dengan topik Minggu Doa Ucapan Syukur, firman Tuhan terambil dari kitab Tawarik yang pertama atau 1 Tawarik pasal 17 ayat 16 sampai dengan ayat 27. 1 Tawarik 17 ayat 16 sampai dengan ayat 27. Saya akan bacakan untuk kita semua, demikian firman Tuhan. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini, ya Tuhan Allah? Dan siapakah keluargaku sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di mata-Mu, ya Allah. Sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku
serentetan manusia yang akan datang, ya Tuhan Allah. Apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal engkau memuliakan hamba-Mu ini? Bukankah engkau yang mengenal hamba-Mu ini? Ya Tuhan, oleh karena hamba-Mu ini dan menurut hati-Mu, Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau, menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel, yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umat-Nya, untuk mendapat nama bagi-Mu dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan umat-Mu yang telah Kau bebaskan dari Mesir. Engkau telah membuat umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya, dan Engkau, ya Tuhan, menjadi Allah mereka. Dan sekarang, ya Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel, adalah Allah bagi orang Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Sebab Engkau, ya Allahku, telah menyatakan kepada hamba-Mu ini bahwa Engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ke hadapan-Mu. Oleh sebab itu, ya Tuhan, Engkaulah Allah dan telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati, ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu kisah tentang sebuah desa yang setelah sekian lama mengalami kekeringan. Dan di desa itu ada satu gereja. Dan gereja serta pendeta yang ada di sana itu adalah tempat berkeluh kesah bagi semua ruas, semua jemaat maksud saya. Lalu kemudian semua jemaat mengatakan kepada pendeta yang bertugas di situ, Bapak Pendeta, tolonglah buat dulu satu acara supaya kekeringan ini lalu dari desa kita, dan kemudian kita mendapatkan hujan dari Tuhan. Karena kalau kekeringan terus terjadi, Pak Pendeta, semua hasil sawah, semua hasil kebun tidak bisa kami panen, semua akan mati kekeringan karena tidak ada air. Lalu si pendeta bilang, baik, saya akan doakan dan saya akan pikirkan. Lalu kemudian di hari yang ditentukan oleh si pendeta, semua jemaat diundang untuk datang mengadakan doa minta hujan kepada Tuhan. Semua jemaat telah berkumpul di situ, dan kemudian sebelum memulai acara, Pak Pendeta berkata, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya agak ragu apakah Tuhan akan mendengar doa kita atau tidak. Lalu kemudian jemaat ini bingung, wah kenapa Pak Pendeta bilang begitu?
Lalu salah satu dari mereka bilang, "Pak Pendeta, kenapa Pak Pendeta bilang seperti itu?" Lalu kemudian si pendeta bilang, "Iya, sebab kita berkumpul di sini untuk mengadakan acara doa meminta hujan. Tapi saya lihat tidak ada dari seorang pun saudara yang membawa payung." Saudara, apa artinya kisah itu? Arti dari kisah itu ialah mungkin berdoa sudah menjadi bagian dari hidup kita. Siapa di sini yang ketika bangun tidur langsung berdoa? Siapa di sini yang ketika mau tidur berdoa dulu? Mau makan, setelah makan ada yang berdoa? Saudara-saudara, dari sejak kecil orang Batak itu melalui katekismus HKBP, katekismus kecil Martin Luther, kita sudah diajak untuk menghidupi kehidupan doa. Berkali-kali saya bilang, saya sudah menjadi mungkin pembina, pendamping, penasehat, konselor sekolah minggu. Sejak mulai dari saya kuliah di STT Jakarta, saya sudah ikut tim bengkel PK atau pendidikan Kristen di STT Jakarta. Dulu zaman saya STT Jakarta, kalau sekarang STFT. Saudara-saudara, sejak itu kami mengelilingi banyak sekali denominasi, banyak sekali sekolah minggu yang dilayani. Sampai ketika saya menjadi vikaris, sampai menjadi pendeta. Lalu kemudian saya bilang, saya cukup bangga dengan menjadi HKBP. Amin. Saya cukup bangga karena apa? Karena HKBP memiliki katekismus yang mengajarkan anak-anak sejak kecil, sejak dini minimal 9 kali berdoa dalam satu hari. Saudara, ada yang menonton ini? Berdoa 9 kali dalam satu hari? Banyak amat Inang Pendeta. Ya memang, karena sesungguhnya itu pun kurang. Sesungguhnya berdoa itu adalah tanpa batas. Saya sering bilang berdoa itu buat orang Kristen itu seperti Coca-Cola. Pernah minum Coca-Cola? Gak boleh sebut merek ya. Gak apa-apa, nanti mana tahu di endorse. Saudara, apa? Karena bukan barangnya tetapi semboyannya. Apa semboyannya Coca-Cola? Anytime, anywhere. Kapan saja, di mana saja, always Coca-Cola. Kalau kata Coca-Cola itu kita ganti dengan berdoa. Berdoa anytime, anywhere, always berdoa. Itu yang saya bilang. Kapan saja, di mana saja, dalam kondisi apa saja, kita harus berdoa. Saudara-saudara, HKBP sudah mengajarkan itu sejak kecil. Katekismus 9 kali satu hari. Saudara nggak percaya, coba cek. Di katekismus bagian belakang ada bagian Tangiyang Nidak Danak. Silahkan kalau ada yang punya katekismus di rumah, setelah mendengarkan streaming ini silahkan dilihat-lihat katekismusnya. Apa yang tertera di situ? Yang pertama, ada Tangiyang Manogut, doa pagi. Setiap pagi setelah bangun, anak-anak diajar yang pertama bukan pegang gadget Bapak Ibu. Kalau sekarang kan bangun-bangun udah dikasih gadget, udah dikasih kartun yang lucu-lucu. Anak-anak jadi terfokus pada gadget, tidak rewel memang, tapi otaknya juga nggak berkembang. Tangiyang Manogot 1. Lalu kemudian yang kedua, kalau anak beraktivitas, mau beraktivitas keluar dari rumah, diajarkan Tangiyang Lao tu parsikolaan manang dung sahatusi. Hari Minggu nggak sekolah Inang Pendeta, bagaimana? Tangiyang Lao tu gareja manang dung sahatusi. Bayangkan, kita mau keluar rumah, kita harus berdoa. Saudara mau keluar rumah berdoa atau tidak? Berangkat kantor berdoa atau tidak? Saudara ajarkan anak saudara mau pergi ke sekolah berdoa atau tidak? Itu sudah 2.
Lalu kemudian ada tangiang laumangan sebelum makan. Dan kemudian setelah makan tangiang sipul mangan. Makanya saya selalu bilang, saya himbau terutama untuk para halado, kalau mar pesta, ya, semuanya udah rindu pesta kan? Habis makan dipatu pama tangiang sipul mangan. Karena memang itu adalah kebiasaan kita dari dulu. Bayangkan kalau anak saudara makan 3 kali sehari, berarti cuma doa makan sebelum sesudah, semuanya ada 6 kali, tambah yang 2 itu 8 kali, dan yang ke-9 adalah tangiang bodarina, atau doa malam sebelum tidur. Saudara-saudara, kehidupan doa adalah kehidupan orang Batak Kristen. Orang Kristen Batak sejak kecil, sejak lahir, sejak sekolah minggu. Itu menjadi dasar daripada kehidupan anak-anak Batak sejak dulu. Jadi bukan artinya bukan sekarang ini, tapi dari dulu justru. Itulah sebabnya tidak mengherankan orang Batak itu katanya cerdas-cerdas. Amin. Iya. Ya. Katanya kalau guru eksakta itu semuanya punya marga, kan gitu. Ya, dikenal pintar matematika, dikenal pintar ilmu eksakta. Salah satunya kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang dibesarkan dalam kehidupan doa setiap waktu. Jadi kalau anak saudara sekarang merah rapotnya eksakta, ya, kemudian nilainya tidak memuaskan, coba tilik lagi. Apakah saudara membesarkan mereka dalam kehidupan doa atau tidak? Saudara, doa menjadi sesuatu yang paling penting dari kehidupan orang percaya. Oleh sebab itu, membahas doa kita tidak pernah tamat. Selalu ada hal baru tentang doa yang bisa kita pelajari. Kan minggu kita namanya Minggu Rogate, artinya berdoa. Tidak pernah ada kata sikop atau selesai atau tamat dalam membahas doa. Selalu ada yang baru yang bisa kita pelajari. Dan apa yang bisa kita pelajari dari doa syukur Daud di 1 Tawarik ini? Atau topik minggu kita yang mengatakan doa ucapan syukur. Apa yang mau kita pelajari dari teks ini? Saya selalu kalau khotbah begitu, ya. Karena apa? Karena saya selalu ingin mengajak jemaat untuk mengatakan the Bible is for me. Alkitab adalah untuk saya. Alkitab bukan hanya untuk orang Israel, bukan hanya untuk orang-orang yang hidup pada zaman Yesus, tetapi Alkitab adalah untuk saya, bahkan di tengah masa pandemi COVID. Amin. Alkitab untuk saya. Karena itu apa yang mau saya temukan dalam nats Alkitab ini, itu yang menjadi hal penting yang harus saudara garis bawahi. Saya temukan 3 seperti biasa. Pendeta Ruth gak pernah panjang-panjang poinnya, paling 2-3, karena kalau disampaikan 7, sebentar habis ibadah ngocok teh manis, hilang 1 kan. Kemudian buka meja makan ada saksang, hilang lagi 2. Akhirnya hilang sampai mau tidur. Apa tadi khotbahnya yang di streaming? Gak kuingat lagi, katanya begitu. Siapa yang sering begitu? Saudara-saudara, oleh sebab itu 3 saja. Mudah-mudahan ada 1 yang saudara ingat. Apa yang mau kita pelajari? Bagaimana kita mengucap syukur, doa ucapan syukur di tengah-tengah pandemi COVID. Inang pendeta, bagaimana saya mengucap syukur saya kena PHK? Inang pendeta, bagaimana saya mengucap syukur kalau saya makan murni dari bantuan pemerintah, dari bantuan gereja? Puji Tuhan, gereja kita masih bisa. Sudah 4 tahap, mau tahap ke-5. Jangan jemu-jemu kita memberi, saudara-saudara. Mari, yang masih punya, yang bisa disisihkan, kita bantu saudara kita. Karena ini menjadi saat yang sulit buat semua. Bukan hanya buat saudara, buat saya juga.
secara psikis. Ini adalah keberapa kali saya khotbah hanya di depan kamera, melihat bangku kosong secara psikis. Ini sulit buat saya. Dan mungkin juga sulit buat saudara karena selama ini, selama pandemi, saudara hanya bisa melihat saya dari layar ponsel atau layar TV saudara. Padahal mungkin ibu-ibu udah gemes, aduh tiap khotbah pendeta Ruth tambah montok pipinya gitu ya ibu-ibu ya. Kalau cipika-cipiki udah enak banget nih bantalannya nih. Ya, sabar, COVID-nya selesai dulu. Ini karena khotbah saya nggak pakai masker. Tapi kalau di konsistori saya biasanya pakai. Saudara-saudara, bagaimana kita bisa mengucap syukur? Pengusaha yang tadinya enak kehidupannya, sekarang usahanya tiba-tiba berhenti, tetap harus menggaji karyawan. Kalau nggak dikasih, kalau terlambat saja THR-nya karyawan, dari Depnaker bisa kasih lampu merah atau kartu merah buat usahanya. Banyak sekarang yang bilang, Inang Pendeta, hidup di tengah COVID ini membuat kami mantap katanya. Wah keren sekali kan saya bilang gitu ya. Mantap saya kira apa, totonya mantap. Saudara tahu apa mantap? Makan tabungan katanya begitu ya. Karena nggak ada lagi pemasukan. Jadi pengeluaran saja tabungan lama-lama dikikis. Saudara-saudara, saya bilang itu masih mending punya tabungan. Gimana kalau saya nggak punya tabungan, bahaya. Saudara, ini yang dikatakan bagaimana kita bisa mengucap syukur. Berdoa bukan hanya berdoa memohon. Banyak dari kita berdoa hanya seperti daftar belanjaan. Tuhan, aku perlu rinso 1 kilo, perlu beras 5 kilo, perlu sabun cuci piring 1 pouch begitu. Ya, seperti daftar belanjaan. Tuhan, berikan aku kesehatan, jagai kami malam ini. Tuhan bilang dari sorga, emang lo kira gue satpam lo, katanya gitu ya. Kita enak-enakan tidur, Tuhan suruh jaga, bayangkan. 3 kali kita sama Tuhan kadang-kadang. Berdoa hanya untuk meminta. Meminta pekerjaan, meminta berkat, meminta kesehatan, meminta dan meminta. Dan kita lupa esensi doa bukan hanya meminta, tapi juga mengucap syukur. Dan itu yang diajarkan. Dan di tengah pandemi ini firman Tuhan mengajar kita bukan berdoa meminta, tapi berdoa ucapan syukur. What a prayer. Luar biasa. Bagaimana kita bisa mengucap syukur, menaikkan doa ucapan syukur ini kepada Tuhan? Kita belajar dari doa syukur Daud. Yang pertama, atau mungkin sebelum masuk poin saya ceritakan dulu. Daud ini, kalau di pasal-pasal sebelumnya kita lihat dia setelah mengalahkan bangsa Filistin, kemudian dia memindahkan tabut Tuhan yang pernah dicuri oleh bangsa Filistin, diboyong ke negerinya, lalu kemudian mau dikembalikan lagi oleh Daud ke Yerusalem. Dan di Yerusalem itu Daud pikir bahwa tabut itu tidak boleh telanjang, dalam tanda kutip, harus ada tempat untuk menaruh tabut itu. Inganan Natongam, atau tempat yang layak. Makanya Daud segera berpikir, saya harus bangun ini 1 mesbah. Saya harus bangun ini 1 bait, tempat untuk meletakkan tabut perjanjian. Supaya jangan cuma di kemah-kemah, asa sangap, ya. Supaya kelihatan bahwa tabut itu adalah lambang kehadiran Allah. Tapi karena dosa yang pernah dilakukan Daud kepada Batsheba, mungkin saudara masih ingat, Daud pernah mengingini Batsheba dan kemudian memasang jebakan untuk suami Batsheba, Uria, sehingga Uria mati dalam perang, dan kemudian Daud bisa mengambil Batsheba menjadi istrinya. Itu kekejian di hadapan Allah. Oleh sebab itu Allah bilang, kamu tidak layak mendirikan itu. Tapi Tuhan setia. Amin. Katakan Tuhan setia. Karena itu
Tuhan bilang, walaupun bukan engkau, tapi keturunanmu akan kubuat mendirikan bait itu. Itu di pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayat 15. Nathan memberitahukan Daud bahwa bait suci akan dibangun oleh anak Daud yang bernama Salomo. Dan setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Nathan, maka Daud mengungkapkan doa syukur ini kepada Tuhan. Itulah yang menjadi topik bacaan kita pada hari Minggu ini. Dan apa yang mau kita pelajari dari doa syukur ini? Yang pertama adalah doa syukur harus dilandasi dari pengenalan kita mengenai siapa diri kita. Doa ucapan syukur Daud dibuka di ayat 16 dengan mengatakan, lalu masuklah Daud, Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku? Siapa lawa ini kalau versi orang Medan ya? Siapakah saya ini? Daud menyadari bahwa dia bukan siapa-siapa. Walaupun dia seorang raja, tapi bukan dia yang menjadikan dirinya raja, tetapi Tuhan yang menjadikan dirinya raja. Ya. Siapa sih saudara? Lihat kan, di COVID ini, di pandemi COVID ini ternyata terbukti kita bukan siapa-siapa. Pengusaha yang punya banyak uang. Apakah uang Anda bisa melindungi saudara dari virus ini? Belum tentu. Dan bisa saya katakan tidak akan bisa. Membeli APD bisa, beli masker bisa, stok hand sanitizer bisa. Tapi ada kesaksian pasien COVID yang bilang, saya sudah lakukan semua itu, tapi saya terkena. Bayangkan, siapakah aku ini? Kita gede, berat badan, berat, COVID, apa virus, kelihatan pakai mata aja enggak. Siapakah aku ini? Yang besar-besar ini, yang 69 kilo ini, bisa sewaktu-waktu dikalahkan oleh virus. Yang terlihat saja tidak. Siapakah aku ini Tuhan? Kalau saudara mau bersungut-sungut pada Tuhan, kenapa sesulit ini Tuhan? Tanya dulu ke diri kita, hei siapakah? Siapakah Ruth Nababan ini Tuhan di hadapanmu? Bukan siapa-siapa. Siapakah keluargaku Tuhan di hadapanmu? Apakah aku sudah mengajari anakku 9 kali satu hari berdoa? Makanya saya rindu sekali saudara juga dukung doa ya. Saya selalu bilang sama Tuhan, Tuhan, saya juga rindu punya buah kandungan, anak yang bisa saya besarkan. Berdoa 9 kali satu hari seperti khotbah-khotbah saya. Kiranya saya mendapatkan kesempatan itu. Jadi curhat nih saudara ya. Gak apa-apa lah ya. Sekali-sekali. Supaya makin banyak yang doakan. Saudara-saudara, doa ucapan syukur itu bisa terjadi karena yang pertama kita mengenal bahwa kita memang bukan siapa-siapa. Kita memang bukan apa-apa. Dan kita bisa ada sekarang ini. Itu semua karena kuat kuasa Tuhan. Amin. Kita bisa makan sekarang ini. Kita bisa sehat sekarang ini. Itu semua adalah karena kuasa Tuhan. Ayat 21 juga begitu. Dan bangsa manakah di bumi ini, bangsa manakah di bumi ini seperti umatmu Israel, yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umatnya dan seterusnya. Siapakah aku ini Tuhan, siapakah keluargaku, dan bangsa manakah seperti bangsaku? Kenal dulu siapa diri Anda. Anda bilang Anda pintar, masih ada yang lebih pintar. Albert Einstein mau dikemanain?
Anda bilang Anda cantik, masih ada yang lebih cantik. Aktris Hollywood mau dikemanain? Anda bilang Anda kaya, nama Anda bukan orang nomor 1 di top richers of the world, bukan nomor 1 di jajaran orang kaya di dunia ini. Anda bilang Anda baik, lalu kebaikan orang-orang seperti Mother Teresa itu mau dikemanakan? Siapakah aku ini? I am no one in front of God. Saya bukan siapa-siapa, saya bukan apa-apa di hadapan Tuhan. Dan yang kedua adalah tadi yang pertama, tatada ise dirita. Napa duahon ima tatada ise debatata. Bukan cuma diri kita, tapi kita harus kenal siapa Allah kita. Di ayat 20 Daud berkata, "Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau dan tidak ada Allah selain Engkau yang menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami." Maaf, saya ulangi. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau dan tidak ada Allah selain Engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Tuhan kita berbeda dengan Tuhan yang pernah diberitakan, yang pernah dikenal dengan orang-orang lain di dunia ini. Amin. Tidak ada seperti Allah kita. There is none like you, God. Ada yang tahu lagu itu? There is none like you. Tidak ada seperti Engkau, Tuhan. Apa yang kita kenal tentang Allah kita, tidak ada yang seperti Tuhan. Apanya? Besarnya. Apanya? Kasihnya. Saudara kalau mau mengasihi orang, pandang-pandang bulu dulu kan? Ya. Bulu kaki, bulu tangan, lihat-lihat, bukan itu ya. Artinya apa? Kalau orang baik, kita harus baik. Kalau orang nggak baik, ngapain kita baik? Holong mangalap holong, hidup. Siapakah seperti Allah kita? Walaupun kita tidak baik, Dia tetap baik sama kita. Allahmu adalah Allah yang menerbitkan matahari untuk orang yang benar dan untuk orang yang tidak benar, yang menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Karena itu murah hatilah seperti Bapamu di sorga adalah murah hati. Tidak ada yang seperti Allah kita. Tidak ada Allah yang mau turun ke dunia mencari kita di mana-mana. Semua agama mengajarkan manusia yang harus cari Tuhan. Allah kita bilang apa? Bukan aku yang mencari engkau. Aku turun dari tahtaku yang mulia sampai ke dunia yang penuh dosa untuk menyelamatkan engkau. Allah mana diberitakan seperti itu? Cuma Allah kita. Amin. Cuma Allah kita. Doa ucapan syukur itu bisa hadir kalau kita mengenal siapa Allah kita. Ya. Allah yang maha kaya. Allah yang maha kaya, imadai nang padita, namora do debata napogos do hamina. Iya kan? Ya. Tuhan itu kaya. Dan Tuhan tidak pernah kehabisan cara untuk membagikan kepada kita kekayaan-kekayaannya. Karena kekayaan itu bukan berasal dari harta, saudara. Saudara tahu? Kekayaan itu berasal dari hati. Ya. Karena apa? Ada orang yang hartanya banyak, makannya daging, mereka bersungut-sungut. Ah, daging lagi, udah darah tinggi, udah begini, asam urat, asam gelugur, asam kandis, sudema. Tapi ada orang yang tidak punya apa-apa, makan nasi pakai garam, mereka semua berkumpul di meja makan berdoa, terima kasih Tuhan, kami masih bisa makan dengan garam ini. Siapa yang lebih kaya?
Ada orang yang bisa beli matras harga puluhan juta, tapi selalu insomnia. Setiap kali dia berbaring di matras 20 juta itu, belok kanan, belok kiri, ya, serong kanan, serong kiri, tetap gak bisa tidur. Ada orang yang gak bisa beli tempat tidur, tidur di atas lantai, tapi begitu baring 5 menit dia sudah ngorok. Siapa yang lebih kaya? Saudara, Tuhan itu maha kaya, karena itu katakan padanya, Tuhan berikan aku kekayaan itu. Bukan materi Tuhan, tetapi kekayaan yang berasal dari hati. Tahu mengucap syukur, tahu merasa cukup. Dan yang ketiga, yang terakhir saudara, yang menjadi benang merah, kalau kita sudah tahu siapa kita sudah sadar siapa Allah kita, maka yang ketiga dari ayat 23, dan sekarang ya Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang kau janjikan itu. Doa ucapan syukur hanya bisa dinaikkan dalam iman. Iman apa? Iman yang tahu bahwa saya bukanlah siapa-siapa, dan iman yang tahu bahwa Allah adalah maha mengetahui, maha kuasa, dan Dia sudah berjanji sama kita. Kita hidup dalam janji itu. Karena itu di epistel kita selalu berhubungan, ya, evangelium dan epistel. Epistel kita di ayat yang terakhir dari Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Di ayat 18 dikatakan, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Dan sebelumnya dari ayat 1 sampai 7 menerangkan tentang doa yang akhirnya dijawab karena dinaikkan berulang-ulang. Apa artinya? Artinya doa ucapan syukur hanya bisa kita naikkan jika kita memiliki iman. Jangan seperti cerita yang tadi di awal. Mau doa minta hujan tapi datang ke gereja gak ada yang bawa payung. Berarti mereka belum beriman dong bahwa Tuhan akan menurunkan hujan. Kalau doa minta hujan itu bawa payunglah ke gereja. Karena apa? Pulang ini pasti Tuhan dengar, pasti Dia menurunkan hujan, saya perlu payung. Bukankah begitu? Ya. Iman itu adalah menghidupi janji Tuhan yang belum terlihat sekarang, tetapi kita tahu kita sudah menerimanya. Belum kelihatan, tapi kita tahu bahwa parjabar dohita di situ. Kita memiliki bagian di situ. Belum kelihatan, tapi kita tahu Allah akan memberikan tepat pada waktunya. Segala sesuatu akan indah pada waktunya. Amin. Itulah doa ucapan syukur. Tuhan mengetahui apa yang perlu bagi engkau, dan kita beriman bahwa Tuhan sudah menyediakannya buat kita. Boleh sih agak ragu, Tuhan besok mau makan apa, tapi kembalilah ingat, Tuhan sudah menyediakan makanan itu buat saudara. Yang saudara perlu lakukan adalah percaya, berupaya bahwa Tuhan sudah menyediakan, sekarang tinggal cari cara bagaimana sampai kepada makanan yang telah Tuhan sediakan. Kadang caranya gak harus hepot ke sana kemari, cari sana cari sini, enggak. Caranya duduk diam, lipat tangan, berdoa. Tiba-tiba ada yang ketok, Inang Pendeta, ini ada yang kirim, katanya begitu ya. Wah, luar biasa. Ya. Saudara-saudara, sekali lagi di tengah-tengah pandemi COVID ini, jangan jadi orang-orang yang minta turun hujan,
tapi nggak bawa payung. Jadilah orang-orang yang minta turun hujan, tapi pakailah sepatu bot saudara, bawa mantel hujan saudara, bawa payung saudara. Hujannya belum datang, tapi kita yakin Tuhan menyediakannya untuk kita. Saudara ingin terlepas dari pandemi COVID ini, mari bawa payung saudara, pelindung saudara, pakai masker, jaga jarak. Kalau nggak perlu-perlu banget, nggak usah keluar. Ingat, kita itu tidak seperti saudara kita yang berpuasa, jadi nggak perlu juga antri beli takjil. Ya, orang yang puasa kita yang repot, setiap sore kita juga keluar ngeriung, cari sana cari sini, apalagi nih yang belum jajanan, yang belum kita cobain. Hayo, ya, kan gitu. Kita pengen COVID ini cepat selesai, tapi kita tidak membawa perlengkapannya. Kita masih ngumpul-ngumpul, ngeriung-ngeriung. Ya mending kalau ada tujuan yang jelas ya. Kami juga beberapa orang sih harus terus mengikuti korpel, koordinasi pelayanan untuk terus. Ya seperti inilah, syuting ini ada tim multimedia dan ada kami para petugas. Karena itu kami ada untuk saudara, saudara di rumah aja. Untuk bangsa ini. Ya. Pakailah, bawalah payung saudara, bawa perlengkapan itu. Kalau kita mengimani Tuhan melalukan kita dari pandemi ini, maka mulai sekarang kenakan perlengkapan. Ya, upayakanlah hidup sehat, upayakanlah peduli terhadap sesama. Buat apa kita kenyang, buat apa kita kecukupan, tapi tetangga kita nggak makan. Akhirnya mereka kesana kemari pulang bawa virus. Yang namanya tetangga nggak mungkin nggak ketemu. Begitu dia menyapa selamat pagi, hosaknya itu bervirus. Kita juga kena. Karena itu kalau kita kenyang, lihat kanan kiri udah kenyang belum? Ya, kita kenyang, ada saudara kita satu gereja, satu tubuh Kristus, yang untuk makan saja mereka harus, Tuhan besok apalah beras yang harus kumasak. Tapi jangan juga kalau saudara merasa Tuhan masih cukup memelihara saudara, tidak usah daftarkan nama saudara. Setidaknya kalau kita tidak bisa menyumbang, jangan mengambil bagian dari mereka yang memerlukan. Ya. Untuk para lansia yang masih dapat pensiun, puji Tuhan sama Tuhan ya. Yang anak-anaknya sukses diberkati Tuhan. Anak kokido hamoraun diau, nang pelansiau alai mamora, dang di haadongon alai di pariana konon. Tahangoluhon mai, nasongoni. Supaya kita tahu mengucap syukur, tahu merasa cukup. Oleh sebab itu saudara-saudara, sekali lagi Minggu Rogate mengingatkan kita untuk menaikkan doa syukur. Bukan doa permohonan lagi, tapi doa syukur. Saudara sehat, saya sehat. Syukur kepada Tuhan. Saudara bisa melihat streaming ini, banyak gereja yang gak sanggup melakukan streaming seperti ini. Syukur kepada Tuhan. Ya, masih bisa gereja mengkoordinir, masih ada jemaat yang terbuka hatinya memberikan bantuan dana sosial supaya gereja bisa membeli beras, membeli sembako ala kadarnya untuk mensupport saudara kita yang memang pencariannya sudah mati karena pandemi ini. Syukur kepada Tuhan. Mari kita landasilah doa syukur kita yang pertama dengan pengenalan diri, siapa diri kita. Yang kedua, kita kenal siapa Tuhan kita. Dan yang ketiga, kita berjalan dalam janji Tuhan dengan iman kita bahwa sudah ada bagian indah menanti kita. Bukan hanya di dunia, tapi di akhir hidup kita pun Tuhan sudah menjanjikan berkat keselamatan itu bagi saudara dan bagi saya. Orang dari maut saja kita sudah diselamatkan, apalagi dari COVID, ya. Karena itu bersyukurlah kepada Tuhan
Selamat merayakan Minggu Rogate. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Kalau pada hari ini, di hari Minggu ini, bersama dengan keluarga terkasih, suami, istri, orang tua, anak, bahkan opung dan pahopu, kami bisa berkumpul di rumah kami ini Tuhan, untuk bersama-sama beribadah minggu, menaikkan puji-pujian kami kepadamu, melakukan nyanyian-nyanyian kami bagi kemuliaan namamu, menaikkan doa-doa kami untuk mengucap syukur dan memohon kepadamu dan mendengarkan firman-Mu yang kudus. Terlebih ketika kami disapa ya Tuhan, dengan firman-Mu yang mengajar kami tentang berdoa, bahwa berdoa tidak semata-mata meminta, tetapi berdoa juga terutama untuk mengucap syukur. Kami sering lalai Tuhan. Dalam doa-doa kami hanya tahu meminta dan kami jarang untuk mengucap syukur dan merasa cukup di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, melalui firman-Mu ini kami diajar lagi. Melalui doa ucapan syukur yang dinaikkan oleh hamba-Mu Daud, kami pun diajak untuk mengucap syukur. Dengan mengenal siapakah diri kami bukan siapa-siapa di hadapan Tuhan. Dengan mengenal siapakah Allah kami, Allah yang maha kuasa, maha pemurah dan maha dahsyat. Dan siapakah atau apakah janji Tuhan terhadap hidup kami, sehingga kami bisa berjalan dalam iman yang teguh, mengangkat dagu kami, melihat lurus ke depan, bahwa Tuhan sudah menyediakan yang terbaik bagi kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Materaikanlah firman-Mu itu dalam hati kami, sehingga kami bukan hanya menjadi pendengar, tetapi juga menjadi pelaku-pelaku firman dalam hidup kami. Dan pada saat ini pun hamba-Mu berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang ada di HKBP Maranatha Rawalumbu, Kemang Pratama, dan juga seluruh jemaat yang menonton streaming ini Tuhan dari gereja-gereja lain sekalipun. Tuhan, berkatilah kehidupan jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Berikanlah kepada kami semua kesehatan. Peliharalah keluarga kami, kehidupan kami dengan rezeki yang cukup, melalui pekerjaan maupun melalui bantuan yang kami terima di masa pandemi ini. Berkatilah setiap kaum bapak, jadikan mereka imam yang mampu memimpin keluarga mereka, membawa keluarga mereka menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Berkati setiap kaum ibu, berikanlah kepada mereka keteguhan hati untuk menjadi istri yang baik bagi suami dan menjadi ibu yang bijaksana bagi anak-anak mereka. Berkati juga para nama balu, janda dan duda yang harus merangkap tugas sebagai kepala sekaligus ibu di tengah-tengah keluarga. Berikan mereka kemampuan dan kekuatan untuk menjalankan tugas rangkap tersebut bersama dengan Tuhan. Berkati anak-anak kami yang masih kecil, yang masih sekolah. Walaupun mereka harus bersekolah dari rumah, tapi berikanlah mereka otak yang cemerlang, sehingga mereka boleh berprestasi dalam studi mereka, menjadi kebanggaan buat kami dan kemuliaan buat nama Tuhan. Bagi anak-anak kami juga Tuhan, bahkan kami juga yang terdampak oleh pandemi ini dan kehilangan pekerjaan Tuhan, kami rindu supaya ketika pandemi ini berlalu, kami juga boleh kembali bekerja dan memberikan karya kami bagi nusa dan bangsa. Tuhan, kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga yang telah membuka rumah tangga di dalam Tuhan dan merindukan buah kandungan di tengah-tengah keluarga mereka. Hadirkanlah keturunan di tengah setiap keluarga Tuhan, supaya sukacita mereka boleh makin melimpah di hadapan-Mu. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang pada saat ini sakit, yang terbaring di rumah sakit, yang harus terisolasi dari keluarga.
maupun yang sudah selama ini sakit menahun di rumahnya. Kasihanilah Tuhan, jamalah tubuh jemaat-Mu yang sakit. Angkatlah sakit penyakit mereka supaya mereka boleh kembali sehat, kembali pulih, dan boleh kembali beraktivitas seperti sedia kala. Kami berdoa juga untuk jemaat-Mu yang sepanjang minggu ini berulang tahun. Tuhan yang tambahkan panjang umur, kesehatan, dan sukacita dalam hati mereka. Bagi jemaat-Mu yang berduka karena kehilangan orang-orang terkasih di masa pandemi ini, peluklah mereka dengan cinta kasih-Mu dan hiburkanlah hati mereka dengan Roh Kudus-Mu. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja yang kami cintai, HKBP Maranatha Rawalumbu. Berkatilah semua program gereja-Mu, terutama bantuan sosial untuk jemaat kami yang terdampak oleh pandemi COVID ini. Bukakanlah pintu hati jemaat yang masih memiliki sedikit untuk bisa dibagikan bagi saudara-saudaranya. Bukalah pintu hati mereka untuk mau menyumbang. Dan juga kiranya Engkau berikan kebijaksanaan bagi para pengurus di gereja-Mu untuk bisa mengkoordinir dengan baik. Untuk semua rencana partupolon pamasumasuon yang akan dilakukan oleh anak Dohot Boruni Huriam, kami pun menaruhkannya supaya masa pandemi ini tidak mengurangi sukacita mereka untuk membangun rumah tangga di dalam Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Berikan mereka kebijaksanaan supaya mereka bisa menjaga kami tidak kelaparan, dan dengan bersama bergandeng tangan kami bisa keluar dari pandemi ini. Dan terutama para medis yang bertugas di garda terdepan untuk merawat orang-orang yang sakit karena pandemi ini, Tuhan, tutup bungkus mereka dengan kuasa-Mu supaya mereka boleh tetap sehat dan tetap bersukacita melakukan pelayanan mereka untuk merawat orang-orang yang sakit. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Pada akhirnya hamba-Mu yang hina dan bodoh ini hanya bisa menabur, namun baiklah Tuhan yang menumbuhkannya dalam hati jemaat-Mu yang berkumpul di tempat ini. Demi Kristus, firman yang menjadi daging, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita akan mengumpulkan persembahan kita berikan yang terbaik buat Tuhan, kita bernyanyi dan mengumpulkan persembahan kita. Persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu
kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom, segenap pendeta, Bibelfro, dan semua parhalado HKBP Maranatha Rawalumbu mengucapkan selamat hari Minggu untuk semua jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Horas. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah.
Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini sudah jadi berkah. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah.